Saya bilang ke mereka, apa yang membuat musola ini nggak aktif? Oke, beli semua, rapikan musola ini. Saya mau setiap azan itu dikumandangkan. Saya itu orangnya seneng Pak dengar orang azan. Dari yang anak-anak bandel saya lihat ya ketika diajari ngaji jadi nurut gitu. Saya juga harus meniatkan diri saya bukan hanya karena dia, tapi juga karena diri saya sendiri. Saya juga harus bisa masuk jadi mualaf gitu. Kalau kalian nggak jodoh, kira-kira gimana? Kamu masih Islam nggak? Baik, nama aslinya siapa? Yoko Andrian Chandra Pak. Yoko Andrian Chandra. Iya. Panggilannya? Yoko. Saya teringat pendekar Raja Wali nih ya. Iya Pak, memang kan tahun segitu dia film itu dia. Suku Chinese Pak. Chinese, kayak orang Jawa malah. Iya Pak. Bapak, ibu Chinese. Asli Pak. Tionghoa ya? Iya. Asal mana? Medan. Berapa umur kamu? Sekarang 31. Lulusan apa? S1 pertanian Pak, sarjana pertanian. Jadi sekarang kerja. Kerja Pak di PT juga. Kebun. Kebun. Kamu berapa bersaudara? 3. Kamu anak ke? 2. Orang tua masih ada? Masih lengkap dua-dua. Di mana posisi mereka? Sama di Medan Pak. Saya di sini hanya dinas saja Pak. Kamu agamanya apa? Sekarang Buddha Pak. Buddha. Iya. Agama Buddha itu apa sih? Dia nyembah kemana? Kita nggak nyembah sih Pak. Ya. Kita hanya ngikut ajarannya aja. Karena Dewa-dewa gitu ya? kita umatnya pun kita bisa jadi Buddha. Berarti lebih menghormati leluhur ya? Enggak juga sih Pak. Yang saya tahu adalah kita nggak nyembah, tapi dia hanya Kayak ngikut Buddha-Buddha ajaran. itu Buddha. Dewa-dewa, dewa wali, Dewa itu dia gitu. lebih ke adat Pak. Itu bukan ajaran agama Buddha. Mm-mm. Ajaran agama Buddha ya Buddha. Konghucu bedanya apa? Konghucu itu itulah Pak yang adat itu dijadikan agama. Kamu terakhir ke vihara kapan? 2 tahun mungkin. 2 tahun ini ya? Iya. Hanya ke wihara saja Pak. Ya. Nggak kebaktian kita. Terus ini ingin masuk Islam. Sejak kapan ada niat ini? Ini sudah saya niatkan di akhir tahun kemarin. Di 2 bulan ini ya? Karena saya juga ada niatan untuk menghalalkan seorang muslimah kan Pak. Saya juga harus meniatkan diri saya bukan hanya karena dia, tapi juga karena diri saya sendiri. Saya juga harus bisa masuk jadi mualaf gitu. Apa kira-kira jawabanmu yang membuat kami bangga? Karena mualaf ini udah kadung dicap ini. Dianggap hanya sekedar mau menikah. Saya tersinggung di situ, tapi ya begitulah kenyataannya. Apa jawabanmu kepada kami malam ini supaya kami bangga? Jadi kalau saya boleh jawab Pak, di samping rumah saya sekarang itu musola. Sebelum saya masuk ke perusahaan itu musola itu nggak aktif. Jadi saya bilang ke mereka, apa yang membuat musola ini nggak aktif? Kita ada kekurangan speaker Pak, kita ada kekurangan ini, kita ada kekurangan ini. Oke, beli semua, rapikan musola ini. Saya mau setiap azan itu dikumandangkan. Saya itu orangnya seneng Pak dengar orang azan. Apalagi yang azan itu suaranya bagus gitu. Kemudian dia ngajari anak-anak ngaji. Dari yang anak-anak bandel saya lihat ya ketika diajari ngaji jadi nurut gitu. Ya, intinya saya mau belajar lah Pak, apa yang menjadi titik daripada agama Islam ini. Ya kalau dibilang saya pernah tahu ada 5 rukun Islam, apa itu sebenarnya? Saya mau belajar di situ gitu Pak. Sejauh inilah yang kamu ketahui tentang Islam itu apa? Saya hanya tahu Islam itu sholat 5 waktu. Ketika bulan Ramadan dia puasa 30 hari, dia harus nahan lapar, haus, emosi. Kalau dia berkecukupan hidupnya, mungkin dia bisa berangkat umroh atau berangkat haji. Tapi ada juga yang bilang Islam itu keras, dikit-dikit jihad, perang ya, ledak sana, ledak sini. Ya, gimana tuh? Ada yang bilang seperti itu? Kalau itu bagi saya nggak sampai ngikuti ke situ Pak. Iya. Kalau menurut saya sih itu hanya oknum-oknum saja kan. Bukan semua umat muslim seperti itu kan Pak. Sejak kapan kamu kenal wanita itu? Ada hadir di sini? Ada Pak. Ada. Mana dia? Di luar Pak. Di luar ya? Udah cocok rasamu dia? Insya Allah cocok Pak. Saya masih ada calon lain ini yang lebih bagus. Mudah-mudahan cocok. Sudah berapa lama kenal dia? Dari 2015 Pak. 2015? Oh, udah 11 tahun. Jadi karena dia kamu, berapa persen karena dia? Karena ada nggak dia- dia paksa, aku kalau kamu mau sama aku, kamu harus Islam gitu? Nggak ada. Kalau paksaan itu semua kan balik ke kita Pak. Kalau kitanya nggak mau, ya ngapain kita lanjutkan. Kapan rencana nikah? Mudah-mudahan tahun ini Pak. Saya usahakan setelah Lebaran Haji. Kupikir besok. Kalau besok saya nggak Enggak lah, kasih. Pak. Soalnya harus belajar dulu. Benar Pak. Di Yayasan Mualaf ini semua yang masih Islam dari kami harus belajar dulu. Nggak bisa malam syahadat besok pagi ijab kabul. Kalau kalian nggak jodoh, kira-kira gimana? Kamu masih Islam nggak? Masih. Betul. Betul. Penasaran juga saya dengan takdir ini kan. Dalam Islam itu ada takdir namanya. Takdir itu jangankan habis bulan haji, besok aja tahu takdirmu. Ada yang tahu takdirnya? Enggak. Nggak ada yang tahu.
Jadi kalau kamu nggak jodoh sama dia, masih tetap Islam. Masih Pak. Betul ya? Betul. Jadi Yoko, saya mau sampaikan Islam itu adalah agama yang Allah turunkan dijamin keselamatan. Kenapa? Karena dari namanya saja udah selamat. Kemudian dari ibadahnya, betul-betul kita hanya menyembah kepada Allah. Benar-benar menghambakan diri, sholat. Kamu nanti bisa sholat 5 waktu. Mudah-mudahan. Jangan nanti kamu hanya sekedar masuk Islam, akan banyak nanti di tempat kerjamu orang-orang yang nggak sholat bahkan. Jadi kamu tunjukkan sebagai mu'alaf. Kalau selama ini mu'alaf dicap kaleng-kaleng, tapi kamu di tempat kerja tunjukkan masuk Islammu itu berkualitas. Kemudian Yoko, masuk Islam itu sederhana, hanya mengucapkan kalimat syahadat. Udah pernah dengar kalimat ini? Sudah Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam Islam, ucapan itu dipertanggungjawabkan. Berapa banyak hukum aturan dalam Islam yang berlaku hanya dengan ucapan. Yang haram jadi halal. Contoh nikah, tadinya haram, saya terima nikahnya. Yang haram jadi halal hanya karena ucapan. Hanya dengan ucapan yang halal jadi haram. Kebalikannya, suami istri bilang, saya cerai kau, langsung jatuh. Maka hanya dengan ucapan kamu masuk Islam. Tapi ini bukan sembarangan ucapan. Kata ulama, qaulu bil lisan, tasdiqu bil qalbi, wal amalu bil jawari. Ucapkan dengan lisanmu, benarkan di hatimu. Ini tangganya nih. Ucapkan, benarkan, dan buktikan. Apa itu? Perbuatan sholat. Bentar lagi puasa, kamu puasa. Ada rezekimu, kamu zakat. Ada rezekimu lagi, kamu haji atau umrah. Begitu Islam itu. Jadi supaya diterima ini, karena banyak orang pandai mengucapkan ini, tapi hanya sampai di lisan, nggak sampai di hatinya. Syahadat itu artinya ikrar, mengakui. Dengan ucapannya dia mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu maksudnya persaksian. Jadi kamu siap malam ini masuk Islam? Enggak Pak. Betul nih? Betul. Oke. Angkat tangannya ya kok. Kamu siap menerima Allah sebagai Tuhanmu? Siap. Menerima Nabi Muhammad sebagai nabimu? Siap Pak. Menerima Islam sebagai agamamu? Siap Pak. Menerima masjid sebagai rumah ibadahmu? Siap Pak. Menerima Al-Quran sebagai kitab sucimu? Siap Pak. Ada yang paksa kamu? Tidak ada. Kami nggak tahu apa yang di hatimu. Kami hanya menuntut. Kalau kamu tulus, Allah terima. Tapi kalau kamu dusta, nggak lama kok Allah bongkar semua itu. Paham ya? Paham. Ikuti saya ya. Iya. Fokus ya. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Takbir. Alhamdulillah. Bilang dulu alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, pucat kali kamu enggak? Enggak Pak. Apa perasaanmu? Lega Takut aja sih, kamu? Pak. Enggak takut kamu? Enggak. Iya. Tahu orang tuamu ini? Orang tua masih belum tahu. Kalau tahu gimana? Kalau tahu pasti mereka kan nggak mau Pak. Tapi namanya saya juga sudah dewasa kan. Saya juga dulu diusir 2005, saya udah duluan masuk Islam. Marah itu pasti ada, tapi jangan kamu lawan, tapi buktikan kamu masuk Islam itu harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau kamu ada rezeki, kasih mereka, kunjungi mereka. Berbakti sama orang tua itu wajib. Paham ya? Paham Pak. Kok ya?